di mana nanti Bapak Ibu akan ditempatkan itu di mana Bapak Ibu berada ya, di mana Bapak Ibu berada. Apakah nanti mereka yang sudah lulus passing grade masih harus mengikuti, harus memilih, atau hanya optimalisasi? Karena kami sudah lelah kalau tes lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Ibu. Pada video kali ini kita akan mengupdate informasi terkait seleksi P3K tahap 3. Tentu saja semua dari kita yang dinyatakan belum mendapatkan formasi pada tahap 2 yang lalu masih bertanya-tanya apakah masih ada peluang bagi kita untuk mendapatkan formasi pada seleksi P3K tahap 3. Nah, menjadi pertanyaan kita, apakah memang betul-betul dibuka atau kapan waktu pembukaan seleksi P3K tahap 3 ini? Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, bagi kita yang belum dinyatakan lulus untuk seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 atau sudah dinyatakan lolos passing grade tetapi belum mendapatkan formasi, maka masih menunggu Bapak Ibu ya, apakah nanti benar-benar akan dibuka seleksi P3K tahap 3 sesuai dengan janji pemerintah, dan ada juga masa untuk optimalisasi. Nah, informasi terkait P3K tahap 3 itu memang masih belum begitu jelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat postingan terakhir. Nah, di sini postingan di laman SSCASN rekan-rekan yang dinyatakan belum lolos ya, dinyatakan belum lolos. Itu ada menu di bagian bawahnya adalah menu untuk pemilihan formasi ya Bapak Ibu untuk tahap 3. Namun di sini informasi yang kita dapatkan adalah pemilihan formasi tahap 3 belum dapat dilakukan. Nah Bapak Ibu, ini adalah indikasi bagi kita Bapak Ibu yang belum dinyatakan lolos pada seleksi P3K tahap 1, tahap 2 atau yang belum mendapatkan formasi, maka akan mengikuti seleksi tahap 3. Nah, kami sudah mencoba untuk menghubungi GTK Kemdikbud ya Bapak Ibu. Ini ada pesan yang kami kirimkan, sebentar kita cek. Di sini kami mengajukan pertanyaan, selamat pagi Bapak Ibu, mohon informasi. Saya melihat sudah ada menu akses tahap 3 di laman SSCASN. Apakah nanti mereka yang sudah lulus passing grade masih harus mengikuti, harus memilih, atau hanya optimalisasi? Karena kami sudah lelah kalau tes lagi. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan pancingan ya Bapak Ibu sebenarnya, apakah memang nanti tahap 3 itu masih benar-benar ada? Nah, di sini kami mendapatkan jawaban. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Ferry. Perihal informasi tahap 3 dan optimalisasi, saat ini belum ada informasi terbaru. Kami sarankan silakan melakukan pengecekan secara berkala pada akun SSCASN dan website resmi kami GTK Kemdikbud untuk mendapatkan informasi terkini. Nah, Bapak Ibu, dari GTK Kemdikbud sendiri, dari adminnya belum juga memberikan kepastian ya Bapak Ibu terkait apakah nanti akan dibuka formasi tahap 3. Namun demikian, ini merupakan angin segar bagi kita untuk mendapatkan formasi di tahun 2021. Tentu saja ini adalah formasi-formasi sisa Bapak Ibu sebelum nanti adanya optimalisasi. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita lihat kembali dan berkaca pada Permen PAN RB nomor 28 ya, terkait pelaksanaan seleksi tahap 3 ini seperti apa. Nah, di sini kita lihat ada denah yang memberikan gambaran kepada kita. Awal daripada proses P3K ini adalah dari mulai pembuatan akun ya Bapak Ibu, kemudian verifikasi data. Nah, pada saat pembuatan akun ini adalah keempat kategori guru mengikuti semua ya. Mulai dari guru honor negeri, guru THK 2, kemudian guru swasta dan PPG, ini semua membuat akun ya. Kemudian pada saat seleksi pertama ini hanya yang kuning dan biru, yakni seleksi bagi guru negeri dan K2. Nah, begitu tes pertama sudah selesai, ini sudah selesai semua, masa sanggah, lolos atau tidak lolos. Yang tidak lolos masuk ke tahap 2. Nah, tahap 2 sudah kita lewati juga, di mana di sini 4 peserta mengikuti ya Bapak Ibu. Mulai dari yang tidak lolos guru negeri dan guru THK 2 maupun tambahan swasta dan PPG. Nah, di sini kita sedang menunggu nih, rekan-rekan sedang menunggu untuk pasca sanggah ya, dinyatakan lolos benar-benar lolos atau tidak. Ini nanti di tanggal 31 Desember. Nah, tentu saja nanti bagi Bapak Ibu yang dinyatakan belum lolos, sebagaimana skema ini adalah akan ada tes tahap 3. Nah, meskipun belum ada kejelasan, tapi sudah ada gambaran-gambaran. Nah, tes tahap 3 ini nanti juga sama,
akan ada dinyatakan lolos atau tidak lolos atau mengikuti masa sanggah. Nah, di bagian bawahnya ini ada proses optimalisasi formasi ya. Optimalisasi formasi ini adalah sebagaimana yang dijelaskan adalah masa di mana pengisian formasi kosong yang diberikan kepada rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos passing grade. Kemudian mereka yang beruntung akan melakukan pemberkasan, kemudian juga akan mengikuti pengajuan usul NIP 3K serta penetapan NIP 3K dan pemberian SK. Nah, ini tahapan alur untuk 3 tahapan seleksi P3K itu sendiri. Sesuai dengan Permen 4 RB nomor 28. Nah, di sini juga sudah diatur ya Bapak Ibu terkait seleksi P3K tahap 3 itu. Dan semestinya pihak Panselnas akan tetap menjalankan Permen 4 RB ini, di mana nanti sebagaimana kita ketahui di pasal 37 dijelaskan pelamar yang akan mengikuti adalah ini ya, pertama THK 2 yang tidak lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2, kemudian guru non ASN tentunya yang di sekolah negeri yang tidak lolos tahap 1 dan tahap 2, juga guru swasta tentu yang tidak lolos tahap 2 saja. Kemudian PPG juga yang tidak lolos tahap 2. Artinya semua yang belum lolos maka disarankan untuk mengikuti di tahap 3. Kemudian di sini aturannya pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pemilihan formasi kebutuhan ulang ya, melakukan pemilihan formasi ulang. Kemudian ayat ketiganya pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang belum terpenuhi pada seleksi tahap 1 dan tahap 2. Jadi berhak memilih ke semua daerah ya, sesuai dengan serdiknya atau kualifikasi pendidikan. Jadi lihat serdiknya dulu. Kemudian ayat keempat, panitia penyelenggara akan melakukan verifikasi seperti biasa. Kemudian nanti hasil itu akan diumumkan siapa yang akan berhak mengikuti seleksi tahap 3. Nah, berdasarkan penjelasan ini tentu saja seleksi tahap 3 itu benar nanti akan dibuat. Kemudian di dalam juknis P3K juga sudah diatur ya Bapak Ibu, di sini sama. Nah, di sini adalah aturan optimalisasi ini Bapak Ibu ya. Dalam rangka pemenuhan formasi P3K guru, pelamar yang tidak lulus seleksi kompetisi tahap 3, nah ini berarti sudah seleksi terakhir, akan mengisi formasi yang belum terpenuhi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ketentuan untuk optimalisasi. Pertama, memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Pasti saja ya, berarti lolos passing grade dulu. Kemudian yang kedua, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang kosong pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada saat seleksi kompetisi tahap 3. Jadi kalau lolosnya di SMA, nanti akan dicarikan SMA juga. Kalau lolosnya waktu SMP, passing grade-nya, maka dicarikan SMP. Kemudian ayat 3 kita lihat di sini. Bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini mudah-mudahan saja menjadi kenyataan di mana nanti Bapak Ibu akan ditempatkan itu di mana Bapak Ibu berada ya, di mana Bapak Ibu berada. Nah, tambahannya penentuan sekolah yang akan diisi kekosongannya itu adalah pertama, berdasarkan peringkat mutu satuan pendidikan. Kemudian jarak dengan sekolah yang dipilih pelamar pada seksi kompetisi tahap 3. Jadi penentuan optimalisasi itu nanti mengacu pada seleksi kompetisi tahap 3. Kemudian ketentuan lain yang ditetapkan oleh panitia Panselnas berdasarkan peta kebutuhan guru. Nah, ini Bapak Ibu ya, persisnya untuk optimalisasi yang bakal Bapak Ibu nanti dapatkan setelah seleksi P3K tahap 3 diselesaikan semua. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi singkat berkenaan dengan rencana dibukanya pemilihan formasi untuk tahap 3. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu benar-benar akan dinyatakan lolos, setidak-tidaknya akan dioptimalisasikan di wilayah yang memang tidak jauh dari tempat tinggal Bapak Ibu, dan sebagaimana penjelasan tadi dinyatakan adalah akan ditempatkan di wilayah sebagaimana formasi yang Bapak Ibu pilih di saat seleksi tahap 3. Demikian informasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.